Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Mauliningsih, NIM 1120032 dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari fikih siyasah, yaitu ada konsep siyasah dauliyah, konsep siyasah dusturiyah, dan konsep siyasah maliyah. Yang dimana untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah fikih siyasah itu sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai konsep siyasah dauliyah. Pertama, pengertian dari siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah ini berasal dari dua kata, yaitu siyasah yang artinya adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Siyasah dauliyah merupakan kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan, masalah teritorial, ekstradis tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum dhimmi, perbedaan agama, akad timbal, dan sepihak dengan kaum dhimmi, hudud, serta kisos. Selanjutnya mengenai ruang lingkup siyasah dauliyah. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada perlakuan terhadap tawanan, yang ketiga ada kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain, yang keempat ada aturan peperangan, kelima ada ekstradisi, yang keenam ada pemberian suaka politik dan keamanan, ketujuh ada penentuan situasi damai atau perang. Jadi penentuan ini sifatnya darurat kolektif. Terus selanjutnya mengenai dasar-dasar siyasah dauliyah. Yang pertama, mengenai asas kemanunggalan manusia. Jadi asas ini asas yang menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan karena sama-sama ciptaan atau sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua yaitu ada asas persamaan. Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Yang ketiga, ada asas keadilan. Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya. Jadi tidak dilanggarnya hak-hak. Jadi itu kayak sama rata gitu. Terus yang keempat ada asas musyawarah. Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu yang kelima ada asas kebebasan. Jadi asas kebebasan ini memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak lain. Jadi intinya itu sama-sama menguntungkan seperti itu. Terus yang keenam itu ada asas kehormatan manusia. Asas kehormatan manusia ini yaitu menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa yang lain. Jadi kita itu saling menghormati antara satu sama lain itu. Terus yang ketujuh itu ada asas toleransi. Asas toleransi ini dia tuh menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan. Toleransi. Jadi apapun perbedaannya itu kita itu harus saling menghargai itu. Kita terus punya kesepakatan untuk saling menghargai. Selanjutnya itu yang ke berapa berarti? 8. Itu ada asas kerjasama. Untuk asas kerjasama ini sendiri yaitu mengajarkan sebuah perjanjian internasional yang harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat itu dalam perjanjian itu harus berkontribusi baik secara fisik maupun biaya, tenaga, waktu, pikiran ataupun teknologi yang sekiranya itu bermanfaat gitu. Jadi untuk pembagian hubungan internasional siyasah dauliyah ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hubungan internasional di waktu damai. Ini tuh menyakup ada konsekuensi dari hubungan internasional dalam Islam, yaitu perdamaian. Perdamaian ini membantu dalam kebaikan. Maka jika ada perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sehingga perang itu tuh benar-benar udah dalam keadaan darurat genting baru akan adanya perang. Jadi perang itu kayak pilihan terakhir. Terus yang selanjutnya itu orang yang ikut dalam peperangan tersebut itu tidak dikatakan sebagai musuh. Gimana yang jelasnya? Ya karena kita itu satu sekutu gitu, karena kita sama. Masa kita dalam memilih teman itu yang rival kan, enggak kan?
Jadi itu yang ikut berperan yaitu teman kita itu. Jangan teman kita itu ternyata musuh kita. Terus selanjutnya itu segera menghentikan peperangan apabila salah satu pihak cenderung kepada damai. Jadi jika ada perseteruan antara dua kubu dan yang satunya itu udah menunjukkan itikat baik dengan perdamaian, maka kita segera usai. Jadi kita memilih dengan jalan damai. Oke, yang selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat itu memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi. Jadi meskipun dia itu tawanan perang dari musuh kita, jangan kita itu melakukannya itu hewan atau ya mungkin dia itu budak kita tapi dengan cara yang bagus, memanusiakan manusia, karena dia itu apapun dia itu tetap manusia. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban suatu negara dengan negara lain. Yang pertama jelas menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat antara dua pihak negara yang telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian-perjanjian internasional yaitu ada syarat-syarat yang mengikat perjanjian dalam Syiyasah Dahliyah. Yaitu Syiyasah Dahliyah itu adalah sah dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, melakukan perjanjian mengenai kewenangan. Jika sudah melakukan perjanjian dan sudah disepakati, maka ya kita harus konsekuen, harus menjalankan kesepakatan tersebut. Terus ada kerelaan. Karena sudah kesepakatannya, kita harus rela apapun itu keputusannya. Selanjutnya itu adalah isi perjanjian dan objeknya tidak dilarang oleh syariat Islam. Karena kita sebagai warga Islam yang baik, ya, jadi semuanya itu harus sesuai dengan syariat agama Islam. Terus yang terakhir ada penulisan perjanjian untuk sebagai bukti dan juga untuk sebagai supaya tidak lupa gitu kan. Penulisan itu perlu. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan-hubungan internasional di waktu perang. Jadi kalau aturan perang dalam Islam itu pertama, perang tidak dibenarkan dalam Islam yang bertujuan untuk menaklukkan suatu negara atau memperluas suatu wilayah. Namun Islam itu mengajarkan perang untuk menolak serangan musuh. Kedua, etika dan aturan perang dalam Syiyasah Dauliyah. Yang pertama, dilarang membunuh anak-anak. Kedua, boleh membunuh wanita-wanita yang tidak ikut perang serta memperkosanya. Jadi untuk para wanita lebih baik ikut perang. Terus yang ketiga itu membunuh orang yang sudah tua yang tidak ikut perang. Jadi kalau ada orang yang dalam usia rentan tua gitu tapi dia tidak ikut perang, itu jangan dibunuh. Membunuh orang yang sudah tua yang tidak ikut perang. Jadi kalau ada orang tua yang tidak ikut perang itu dibunuh. Terus selanjutnya itu ada tidak memotong atau merusak tanaman, ladang, sawah, dan lainnya. Jadi kayak milik kemaslahatan bersama ya, yang dapat kita manfaatkan bersama-sama seperti sawah, terus ladang, kebun gitu. Itu tuh jangan kita rusak. Terus tidak boleh membunuh binatang ternak kecuali untuk dimakan. Jadi jangan asal-asalan kita emosi terus kita membantai semuanya, itu tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya ada tidak boleh mengajukan gereja, biara, dan tempat ibadah lainnya, masjid dan sebagainya. Dilarang mencincang-cincang mayat musuh, bahkan bangkai binatang tidak diperbolehkan untuk dicincang. Terus selanjutnya ada dilarang membunuh pendeta dan para pekerja yang tidak ikut perang. Terus ada berani bersifat sabar dan ikhlas dalam perang. Jadi apapun yang terjadi kita terus bersabar juga berikhlas apapun yang terjadi di medan peperangan. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya ada materi selanjutnya yaitu mengenai Dusturiyah. Pengertian dari Syiyasah Dusturiyah sendiri. Dalam fikih Syiyasah, konstitusi disebut juga dengan Dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang semulanya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama, Zoroaster atau Majusi, serta mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab. Kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis, konvensi, maupun tertulis konstitusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan kajian Syiyasah Dusturiyah. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan persoalan imamah, hak dan kewajiban persoalan rakyat, statusnya dan hak-hak persoalan. Baiat persoalan waliul ahdi,
persoalan perwakilan, persoalan ahlul halil wal aqdi, persoalan wizarah dan perbandingannya. Oke, yang pertama yaitu adalah ahlul al-hal wal aqd. Pengertian dari ahlul al-hal wal aqd sendiri yaitu secara harfiah ahlul al-hal wal aqd berarti orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian ahlul al-hal wal aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara ya. Dengan kata lain, ahlul al-hal wal aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Terus selanjutnya ada syarat dan mekanisme pemilihan ahlul al-hal wal aqd. Syarat-syaratnya yaitu menurut Al-Mawardi, yang pertama, adil dengan segala syarat-syaratnya. 2, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam atau khalifah sesuai dengan kriteria yang legal. Yang ketiga, ada wawasan dan sikap yang bijaksana yang mampu membuat atau memilih siapa yang paling tepat menjadi imam atau khalifah dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Terus di sini Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa proses pemilihan kepala negara itu diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap sah atau memenuhi kriteria kualifikasi itu, maka dia itu menjadi kepala negara. Dia itu diminta kesediaannya tanpa terpaksa. Jadi kayak di lobby gitu. Terus jika dia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh ahlul al-hal wal aqd. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaannya mereka kepada kepala negara. Oke, selanjutnya mengenai kewenangan mengajak kepada kebaikan. Termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Memecat khalifah yang dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan dilakukan secara musyawarah. Jadi bisa dikatakan ini tuh seperti lembaga KPK kalau di zaman sekarang. Jadi untuk para penguasa atau para khalifah pemimpin negara yang dia itu tidak menjalankan sesuai tugasnya, dia itu menjadi penguasa yang zalim kepada para rakyatnya, dia itu nanti itu dari kita sendiri, dari kita secara musyawarah kita yang membuat aturan, setidaknya khalifah ini tuh pantas gak sih menjadi khalifah gitu. Kita akan menurunkan dengan hormat atau tidak hormat, atau dia itu masih bisa meneruskan jabatannya. Mungkin kurang lebihnya itu seperti itu. Langsung saja kita menginjak pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai konsep siyasah maliyah. Pengertian siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah siasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan, pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umat tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Siasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kalau dalam sekarang itu diibaratkan tuh seperti BPK, Badan Keuangan Negara, Badan Pengelolaan Keuangan. Jadi untuk semua sumber pendapatan negara, sumber keuangan negara itu semua yang mengatur adalah konsep siasah maliyah. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber keuangan negara. Jadi zakat itu menurut istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat itu emang sudah perintah langsung dari Allah gitu ya. Terus kalau menurut jumhur ulama sendiri, zakat ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat telah ditetapkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Khumus al-ghanamain itu adalah harta ghanimah, ghanaim,
Harta ghanimah itu sendiri adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalur peperangan. Jadi kayak semisal ada salah satu pihak yang kalah, terus itu kan hartanya itu kayak menjadi harta rampasan, menjadi harta milik yang menang itu kan. Kita akan mengambil harta tersebut. Lah itu dinamakan harta ghanimah, harta perang. Islam memperbolehkan umat merampas harta usuh yang kalah dalam perang. Jadi barang siapa yang menang dalam peperangan itu tuh boleh mengambil harta pihak yang kalah gitu. Selanjutnya itu ada fa'i. Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Jadi ada dua buah kubu yang sedang berseteru, di mana salah satunya itu perang. Salah satunya itu kalah, tapi nggak terjadi peperangan. Berarti gimana ya? Nggak perang tapi salah satunya itu kalah, atau berarti salah satunya itu minoritas gitu. Lah itu tuh boleh hartanya itu diambil dari pihak yang setidaknya itu lebih berkuasa atau yang menang gitu. Jadi pada prinsipnya itu harta fa itu dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasulullah, karib kerabat, anak yatim, dan sebagainya. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai jizyah. Jizyah ini adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk Dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Mungkin untuk jizyah ini sendiri tuh terjadi di negara muslim, negara yang dominannya muslim, dan emang udah dinotabetkan ini merupakan negara muslim itu. Jadi barang siapa ada yang non muslim tinggal di suatu negara muslim, dia itu dikenai pajak. Pajak ini dinamakan jizyah. Jadi non muslim membayar kepada pemerintah Islam gitu. Jizyah ini dimasukkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan atau rasa aman yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka. Karena mereka itu minoritas, yang dominan adalah Islam, dan terlebih mereka tinggal di negara yang jelas-jelas notabene Islam, maka setidaknya tuh mereka itu memberikan timbal balik dengan cara memberikan pajak kepada pemerintah atau kepada negara yang telah memberikan rasa aman atau perlindungan kepada mereka, sehingga mereka itu dapat hidup rukun di negara yang dimana itu bukan termasuk notabene itu agamanya, karena mereka di situ tuh minoritas, mereka itu menumpang gitu. Terus ada unsur al-tijarah. Usyur al-tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Jadi kayak perdagangan, tapi di sini tuh non-muslim di negara muslim. Itu tuh ada pajaknya tersendiri, namanya usyur al-tijarah. Jadi pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga sekarang. Wow. Jadi sampai sekarang pun, dan itu tuh sampai ke perdagangan internasional, untuk pajak non-muslim di negara muslim itu masih tetap diberlakukan. Terus selanjutnya itu adalah haraj. Haraj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Jadi haraj atau pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim, dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Jadi kalau untuk haraj ini sendiri bisa menimpa pada muslim dan bisa menimpa pada non-muslimnya. Keduanya dalam waktu tertentu itu bisa dibebankan gitu. Jadi enggak, kalau dari tadi kan kita membahas cuman kepada yang non-muslim, sedangkan kalau haraj atau pajak tanah ini sendiri itu pada keduanya. Muslim pun dapat dibebankan haraj gitu. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai pengeluaran dan belanja negara. Untuk memberantas kemiskinan, jadi pemerintah Islam itu kan bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat, baik dari golongan orang kaya, terus orang menengah, dan orang yang di bawah gitu, yang berkebutuhan kurang, berkebutuhan lebih, dan sebagainya. Itu semuanya kan pemerintah itu mengatur agar kehidupannya itu sejahtera semua gitu. Jadi
Untuk menanggulangi masalah ini, pertahanan negara itu dilakukan dengan cara pengeluarannya itu untuk meningkatkan gaji personal militer. Untuk para pegawai militer itu ada peningkatan gaji secara personal itu sendiri, terus ada peningkatan kemampuan dan profesionalisme mereka. Jadi nggak hanya gaji yang kita tingkatkan, namun kemampuan serta kerja mereka itu juga ditingkatkan. Yang disukai dengan gaji mereka yang juga meningkat gitu. Serta ada biaya-biaya operasional militer lainnya, seperti membeli perlengkapan perang yang mutakhir, perlengkapan perang yang seiring berkembangnya zaman dan teknologi akan semakin meningkat, semakin banyak, dan juga akan semakin canggih. Untuk menanggulangi dan juga kayak untuk bekal membentengi apapun yang terjadi ke depannya. Terus juga untuk pembiayaan latihan-latihan peperangan. Karena teori saja itu tidak akan cukup tanpa adanya praktek. Jadi untuk latihan-latihan peperangan, praktek peperangan itu juga diperlukan supaya untuk melatih dan membiasakan para operasional militer, supaya nanti jika sewaktu-waktu dibutuhkan itu mereka sudah terlatih, benar-benar terlatih. Terus dalam upaya pembangunan negara, pengeluaran belanja di bidang pembangunan negara, pembangunan hukum. Untuk pembangunan hukum ini sendiri itu antara lain itu ada untuk peningkatan kualitas hakim. Sudah pasti karena kita membahas tentang hukum, maka kita tidak jauh-jauh dari pengadilan dan hakim. Terus ada juga peningkatan taraf kesejahteraan hakim dan penciptaan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Jelas semakin kesini permasalahan akan semakin kompleks dan hakim pun diminta untuk dapat fleksibel, dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi dengan hukum-hukum yang sesuai serta pastinya itu harus adil. Terus selanjutnya itu ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial. Salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, jalan umum ataupun jalan layang. Terus ada pembangunan irigasi, pembangunan jembatan, terus kalau di sini tol, industri, terus ada pelabuhan udara, terus ada layanan telekomunikasi dan penggandaan berbagai fasilitas untuk kegiatan ekonomi di luar pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jelas, jika pendidikannya itu kurang, maka akan terlihat untuk generasi kedepannya sumber daya dari manusia itu sendiri itu akan kurang. Karena pendidikan itu kayak kunci awal dari segalanya. Dengan pendidikan itu kita bisa melatih segalanya, kita bisa menciptakan segalanya. Itu berawal dari pendidikan. Oke, kita lanjut. Terus, jadi untuk menciptakan atau mewujudkan perhatian dari pemerintah ini, kita itu dapat dilihat dari beberapa besar dana belanja negara yang dikeluarkan untuk kepentingan dalam sektor ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai konsep siasah, baik konsep siasah Jusuriyah, konsep siasah Dauliyah, dan konsep siasah Maliyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebaikan silahkan diambil, jika ada keburukan jangan diambil. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.